selama-lamanya. Haleluya. Berbicaralah lebih banyak lewat firman-Mu ya Tuhan. Karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Kami percaya Engkau tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun, bahkan oleh gadget kami, laptop kami, bahkan tempat di mana kami berada. Tuhan berfirman, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Engkau hadir. Dan kami tahu malam hari ini pun Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami menikmati hadirat-Mu, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah lebih banyak lagi lewat hamba-Mu, dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum Bapak Gembala akan share 1-2 hal, mari kita akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan taburan kita, persembahan kita kepada rumah Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama terlebih dahulu Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap taburan kami Tuhan untuk rumah-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami, dalam hidup wadah kami Tuhan. BBMKD Tuhan memberkati kondisi keuangan gereja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau yang mengirimkan berkat itu pada kami, supaya kami semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang bisa dengar suara saya, bisa tolong lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman penting sebelum dengar firman Tuhan. Jadi kami baru saja sekretaris gereja kita secara keseluruhan baru saja membuat satu link untuk semua. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi tentang keadaan gereja, juga mengenai kegiatan yang kita lakukan, Bapak Ibu bisa nanti ketik di https link3/gbimkd ya. Puji Tuhan, mari kita segera lanjutkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita melanjutkan pembicaraan kita masih tentang Nabi Elia. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17. Minta Kak Henry yang wajahnya berseri-seri untuk baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Kak Henry tolong ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Silakan Kak Henry. 1 Raja-Raja 17 Ayat ke-7. ayat ke-7. Elia dan Yanda. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan. 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati."
13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih ya Kak Henry, Anita, puji Tuhan. Bapak Ibu, sudah beberapa waktu ini kita terus berbicara tentang Elia, karena memang ada hal yang luar biasa. Hari itu ada bencana yang disebut bahaya kelaparan atas seluruh negeri, bahkan juga bangsa-bangsa yang dikenal pada masa itu. Kita sudah belajar banyak poin-poin tentang Elia. Dan hari ini kita melanjutkan lagi, perhatikan Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang Elia alami adalah persiapan Elia, harap yang mendengar memperhatikan, peristiwa-peristiwa yang Elia alami adalah persiapan Elia untuk menerima sesuatu yang besar, sesuatu yang supranatural yang datangnya dari Tuhan. Kalau Elia tidak dipersiapkan tentang hal ini, maka dia akan jadi seseorang yang sombong dan tinggi hati. Elia kelak akan melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu api akan turun dari langit. Kalau Elia tidak dipersiapkan, saya ulangi, maka Elia akan menjadi seseorang yang sombong dan tinggi hatinya di hadapan Tuhan, dan dia mudah untuk dijatuhkan oleh kuasa gelap. Ada hal besar yang akan Elia hadapi. Itulah sebabnya dia dibentuk oleh Tuhan. Pergi ke Sarfat, Tuhan bilang. Nah, Sarfat itu masuk wilayah Sidon. Bagi Bapak Ibu yang menggemari Alkitab, saya jelaskan sejenak ya. Sidon itu adalah wilayah kerajaan dari ratu yang berkuasa pada masa itu, yaitu Ratu Isabel. Nah, di Sidon itu ada papa mamanya Isabel yang penyembah berhala, dan sangat berbahaya sekali untuk Elia pergi ke sana. Jadi ibaratnya waktu Elia pergi ke Sidon, dia sedang dicari-cari oleh Raja Ahab yang istrinya namanya Isabel itu. Nah, apabila Elia pergi ke sana, maka sebenarnya dia nganter nyawa, Bapak Ibu. Tetapi Elia ini memang orang yang luar biasa. Dia belajar satu hal yang disebut taat. Ada lagu sekolah minggunya, T-A-A-T, taat. Ketaatan yang luar biasa menghasilkan berkat bagi dia. Elia dengan ketaatannya, walaupun dia tidak mengerti, tapi dia taat untuk melakukan firman Tuhan, dia pergi ke sana. Proses perendahan hati Elia dimulai lagi tahap yang kedua. Tahap yang pertama adalah dia harus merendahkan diri untuk diberi makan oleh burung-burung gagak. Tahap yang kedua, Elia diminta merendahkan diri karena dia akan diberi makan oleh seorang janda miskin. Mari bayangkan gambarannya, Bapak Ibu ya. Mari kita visualisasi pikiran kita. Elia itu adalah nabi Tuhan. Dan nabi Tuhan zaman dulu pakaiannya itu dari kulit binatang, Bapak Ibu. Nah, kulit binatang yang dijadikan pakaian itu menjadi baju atau benda yang sangat mahal harganya. Sampai hari ini, jaket kulit itu mahal harganya, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, tanya sama orang Bandung. Bapak Julius dan Ibu Reni, oi,
Jaket kulit itu mahal harganya. Nah, ini bukan jaket, ini baju, Bapak Ibu. Jadi dari penampakannya aja, Elia itu tidak dilihat sebagai orang yang miskin atau tidak punya apa-apa. Dari bajunya kelihatan bahwa dia adalah nabi Tuhan, dan bajunya itu baju cukup berada, Bapak Ibu. Dan sekarang dia diminta pergi ke seorang janda miskin yang hanya punya segenggam tepung, dan hari itu dia mau siapin makanan, jadi roti, setelah itu dia makan, dan janda ini bilang, dia akan mati. Mari bayangkan kalau kita jadi Elia sejenak saja. Tidak setiap orang bisa merendahkan hati semacam itu, Bapak Ibu. Ditolong oleh orang yang status sosialnya di bawah kita, perlu kerendahan hati. Rata-rata bukankah orang tunduk di depan orang kaya, Bapak Ibu? Tapi meninggikan diri di depan orang yang status sosialnya di bawah dia. Elia, dia belajar proses yang rendah hati. Setelah dia merendahkan diri, maka dia menerima balasan daripada Tuhan. Artinya yang disebut berkat. Hari ini dengarkan pesan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan izinkan ada bahaya di setiap negara, termasuk Indonesia. Bahayanya mungkin tidak separah yang dialami Elia pada zaman yang lalu itu. Bahaya yang begitu mengerikan di zaman Elia adalah bahaya kelaparan, Bapak Ibu. Nah, di posisi yang semacam itu, bagaimana caranya supaya Elia itu dipelihara oleh Tuhan? Tidak ada cara lain, dia harus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Saya percaya dalam masa yang sekarang ini, karena masa ini akan berakhir, Bapak Ibu. Masa kita ibadah Zoom juga akan berakhir. Nah, situasi yang semacam ini, Tuhan mau kita rendah hati. Kenapa? Karena setelah ini, harap semuanya memperhatikan. Akan ada berkat supranatural yang luar biasa yang akan diturunkan atas kita. Kalau kita tinggi hati, maka kita akan mudah terjungkal dan dijatuhkan oleh kuasa gelap. Saya berdoa kita semua masuk level rendah hati. Kalau saudara sedang dalam posisi diminta Tuhan untuk rendah hati, maka banyak-banyak tiarap, saudara. Banyak-banyak berdoa. Nah, yang kedua yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah tentang janda di Sarfat ini. Mari harap perhatikan lagi, janda di Sarfat ini bukan orang Israel, Bapak Ibu. Ini daerah Ratu Isabel yang jahat itu. Artinya, janda di Sarfat ini bukan termasuk orang pilihan Tuhan sebenarnya. Dia adalah orang yang disebut orang kafir, orang berdosa, orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang dikatakan tidak masuk hitungan, tidak masuk pilihan. Bukan cuma tidak masuk hitungan, tidak masuk pilihan, dia miskin, Bapak Ibu. Tetapi janda ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca kisah awal tadi dan memperhatikan, maka dicatat Tuhan telah memerintahkan dia untuk memberi makan nabinya Tuhan. Pertanyaannya, harap yang mendengar memperhatikan. Pertanyaannya, tolong kasih tahu saya, siapa nama janda miskin ini? Bapak Ibu tahu nama janda miskin ini? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Dia tidak diviralkan, dia tidak terkenal, tidak ada followernya, Bapak Ibu. Dan dia, nobody knows siapa dia. Tetapi Tuhan itu, dengarkan Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus pernah bilang begini, ada begitu banyak janda-janda di Israel, artinya umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan ngomongnya kepada janda yang di Sarfat, orang yang dekat wilayah Sidon ini. Kenapa Tuhan tidak tolong janda-janda yang lain? Sederhana. Karena janda di Sarfat ini dia punya hati yang berbeda di masa kesulitan. Apa yang dia lakukan? Dengarkan Bapak Ibu. Dia dapat perintah dari Tuhan. Bagaimana caranya dia dapat perintah dari Tuhan? Tidak ada cara lain.
dia pasti baca firman Tuhan. Saya ulangi. Orang yang disebut orang berdosa, nggak masuk pilihan orang kafir, tapi dia baca firman Tuhan. Tuhan begitu sayang sama dia, Tuhan ngomong sama dia. Dan istimewanya janda ini, dia susah Bapak Ibu. Tapi sekalipun dia susah, dia mau nolong orang susah. Rata-rata orang kalau lagi susah, pikirannya cuma bagaimana dirinya sendiri bisa survive. Bagaimana dirinya sendiri bisa melewati masa-masa sulit. Tetapi janda ini, dia mendengar perintah Tuhan untuk memelihara nabinya Tuhan, yang secara penampilan lebih perlente, lebih berada daripada dia. Tapi dia lakukan itu, dan apa akibatnya? Dengarkan Bapak Ibu. Orang susah, nolong orang susah. Tuhan melakukan mujizat. Minyak, tepung yang ada pada dia tidak ada habis-habisnya. Mudah bagi kita kalau lagi kita susah, terpuruk, kita fokusnya kepada diri sendiri. Tetapi janda ini, dia lebih mementingkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya terharu sebenarnya. Di tengah-tengah situasi semacam ini, Bapak Ibu mau ikut ibadah Zoom, saya cuma mau kasih tahu. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan itu nggak buta, Bapak Ibu. Tuhan itu nggak tuli. Tuhan itu nggak budek. Tuhan tahu kita bukan orang Israel asli. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Itulah sebabnya dengarkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Dan apa yang ada pada kita, Tuhan, perhatikan, Tuhan akan melakukan pelipat kali gandaan. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya bisa tolong lambaikan tangannya. I have decided to follow Jesus, no turning back. Mari katakan, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang rendah hati dan taat kepadanya. Tuhan mengasihi engkau. Engkau dan saya, kita akan ditolong secara ajaib. Tuhan mau kita tetap rendah hati karena ada sesuatu yang besar yang akan kita terima daripada Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu. Diberkatilah keluargamu. Apapun yang kau kerjakan dijadikan berhasil. Bahkan di masa seperti sekarang ini, Tuhan akan memelihara hidupmu. Apa yang ada padamu tidak akan habis-habis. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya, saya dikuatkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Makasih, God bless. Terima kasih yang di Bandung.